wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-islam dinan wa ba'atha ilayna Muhammadan rasulan shadiqan amina wa nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu at-tawfiqa lirushd wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bermajelis ilmu, dan tentunya ini merupakan salah satu tanda kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih terhadap urusan agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia paham terhadap urusan agamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita ini menjadi kebaikan pada hari kiamat kelak, dan menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya materi kita pada pagi hari ini adalah tematik, yaitu judulnya adalah apa? Kiat-kiat menjauhi dosa besar. Kiat-kiat menjauhi dosa besar. Sebenarnya tema ini adalah muqaddimah dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi. Sebenarnya tema ini adalah muqaddimah dari kitab Al-Kabair karya Imam Muhammad ibnu Ahmad ibni Uthman Az-Zahabi, yang masyhur dengan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu kita akan membacakan pembahasan ini dari kitab beliau ini, itu kitab Al-Kabair ya. Dan kalau tidak salah Ustaz Firanda juga sudah membahas kitab ini sebelumnya dan sudah tamat. Dan beliau juga membahas kitab Al-Kabair yang terbaru, tetapi karya Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Kabair ini banyak yang menulis banyak ulama yang menulis kitab tentang Al-Kabair ini. Namun yang paling populer adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di sini, alhamdulillahi 'alal imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna darul qarari fi jiwarihi. Ini muqaddimah beliau. Kemudian beliau mengatakan, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabairi ijmalan wa tafsila. Razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatihi. Beliau mengatakan, hadza kitabun nafi'. Ini adalah sebuah kitab yang bermanfaat. Ini adalah sebuah kitab yang bermanfaat. Fi ma'rifatil kabair, yang menerangkan tentang dosa-dosa besar. Kitab yang bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsila, secara umum dan secara terperinci. Secara umum dan secara terperinci. Dan kitab Al-Kabair ini yang dinisbatkan kepada Imam
Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ada dua. Jadi kitab Al-Kabair yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala itu ada dua versi. Versi yang pertama adalah kitab Al-Kabair yang menghimpun 70 dosa besar. 70 dosa besar. Nah, ini versi kitab Al-Kabair yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Jadi jumlahnya ada 70 dosa besar. Tetapi kitab ini tebal dan banyak hadis-hadis dhaifnya. Dan sepertinya bukan karya Imam Az-Zahabi, tapi ditulis itu karya Az-Zahabi. Dan kalau tidak salah itu yang diterjemahkan itu yang ditaruh di poster kemarin. Itu kan ada kan? Al-Kabair Rasulullah yang terjemahan ya. Itu kalau nggak salah kitab yang terjemahan ini itu isinya 70 dosa besar yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, tetapi cetakan ini atau versi ini itu banyak hadis-hadis dhaif. Banyak hadis-hadis dhaifnya. Sehingga Allahu a'lam kitab ini menurut pentahqiq Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, beliau mengatakan ini tidak dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Semestinya kitab ini tidak dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Kemudian versi yang kedua adalah versi kitab Al-Kabair yang di dalamnya itu memuat 76 dosa besar. 76 dosa besar. Nah, kitab Al-Kabair yang mengandung 76 dosa besar ini itulah karya Az-Zahabi. Itulah karya Imam Az-Zahabi. Di sini terlihat bagaimana tulisan Imam Az-Zahabi itu memang seperti itu. Jadi syarat akan hadis-hadis yang sahih, tidak mencantumkan hadis-hadis yang dhaif. Sehingga kata para ulama, Allahu a'lam, di versi yang pertama tadi yang 70 dosa besar itu ketika Imam Az-Zahabi baru nulis, maksudnya belum sedang mengumpulkan semua hadis-hadisnya. Nah, kemudian setelah diteliti ulang, itu dibuang hadis-hadis yang dhaif dan ditambahkan jumlah dosa besarnya sehingga menjadi 76 dosa besar. Sehingga inilah yang dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Maka nanti kalau beli buku karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, itu kalau 70 dosa besar isinya, itu berarti tidak dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Tapi kalau isinya 76 dosa besar, berarti ini karya beliau. Allah ta'ala wala a'lam. Kata beliau di muqaddimah kitab ini, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair. Ini adalah sebuah kitab yang bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsila, baik secara umum dan secara terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dari potongan perkataan beliau ini diambil kesimpulan bahwasanya untuk menjauhi dosa besar itu cuma dua saja. Untuk menjauhi dosa besar itu cuma dua. Jadi kiat menjauhi dosa besar itu dua. Apabila salah satu ini tidak ada dalam diri seseorang, maka kemungkinan besar orang itu terjatuh dalam dosa besar. Apa yang dua hal ini? Yang pertama adalah mengetahui dosa besar itu, artinya mengetahuinya secara umum dan secara terperinci.
Jadi ini kiat menjauhi dosa besar yang pertama. Yang pertama adalah mengetahui dosa-dosa besar secara umum dan terperinci. Oleh karena itu, sebagian salaf rahimahumullah taala mereka berkata, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang itu berlindung kepada sesuatu yang dia tidak ketahui dari apa dia berlindung. Jadi kalau orang itu nggak tahu dosa besar, ya gimana dia bisa menjauhi dosa besar itu? Kadang-kadang mungkin dia menyangka ini bukan dosa, tapi ternyata itu adalah dosa. Maka kiat yang pertama untuk menjauhi dosa besar adalah apa tadi? Mengetahui dosa-dosa besar itu secara umum dan terperinci. Jadi bukan hanya tahu syirik itu dosa besar, tapi nggak tahu perinciannya, sehingga nanti terjatuh dalam syirik, tapi nyangkanya itu bukan syirik. Maka kiat yang pertama untuk menjauhi dosa besar adalah mengetahui dosa besar itu. Nah, ini tersirat dalam perkataan beliau, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kaba'iri ijmalan wa tafsila. Ini adalah kitab yang bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar. Jadi seolah-olah beliau ingin mengatakan, kalau kita ingin menjauhi dosa besar, ya harus tahu dosa besar itu apa aja. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, araftus syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk mengerjakan keburukan itu. Saya tahu sudah belajar tentang zina tadi, saya mau praktekin zina. Ini kan nggak cocok. Ya. Maka kata beliau, araftus syarra la lisyarri. Aku mengetahui keburukan, tapi bukan untuk melaksanakan keburukan itu, bukan untuk menjalankan keburukan itu. Walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menjauhinya. Jadi kita belajar tentang dosa besar itu bukan kemudian untuk tujuannya adalah diamalkan. Artinya diamalkan itu mengerjakannya, tapi untuk menjauhinya. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata rahimahullah, fa inna man lam ya'rifis syarra yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, pasti dia jatuh dalam keburukan itu. Jadi kalau orang itu tidak tahu riba umpama, ya dia mau nggak mau, kata para ulama itu sya'a am aba, mau nggak mau pasti jatuh dalam riba. Mungkin dia kan nggak tahu perbuatan saya ini riba apa enggak. Ya, kemudian perbuatan saya ini sudah masuk muqaddimah zina atau tidak. Ya, maka mesti mengetahui dosa besar. Nah, ini kiat yang pertama. Barang siapa yang ingin menjauhi dosa besar, namun dia tidak mempelajari tentang dosa-dosa besar, maka dikhawatirkan kepada dia untuk jatuh dalam dosa besar tersebut. Ini yang pertama ya. Tinggal satu lagi selesai kajian. Kan judulnya itu. Kemudian yang kedua adalah yaitu orang itu akan terbebas dari dosa besar dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat yang kedua untuk menjauhi dosa besar adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa-dosa besar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa-dosa besar. Karena nanti ada orang yang mengetahui dosa besar, sudah mengkaji, bahkan sudah khatam kitab Al-Kabair, tetapi terjatuh dalam dosa besar. Kenapa? Karena Allah tidak menolong dia untuk menjauhi dosa besar tersebut.
Jadi banyak orang yang tahu hukum, banyak orang yang tahu ternyata ini adalah terlarang, tapi malah terjatuh dalam larangan tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak membantu dia. Ya, di antara sebab Allah tidak membantu dia adalah ya jarang berdoa. Nah, ini tersirat dalam ungkapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rizki berupa menjauhi dosa besar tersebut. Jadi beliau mengatakan razaqana. Semoga Allah memberikan kita rizki. Jadi bisa menjauhi dosa besar itu adalah rizki. Ya. Razaqanallahu ijtinabaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita untuk bisa menjauhi dosa besar. Maka ada sebuah hadis, bukan hadis ya, ada sebuah doa yang itu doa tetapi bukan hadis, tapi doanya bagus. Di antaranya adalah doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu batil dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Artinya orang itu tidak mungkin akan terbebas dari dosa besar kecuali dengan dua cara ini. Selesai kajian kita. Tinggal diamalkan saja, itu kan. Kiat yang pertama adalah apa? Mengetahui dosa besar. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah agar menjauhkan kita dari dosa besar tersebut. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah ngaji tapi terjatuh dalam perzinahan, mungkin sudah ngaji tapi terjatuh dalam riba, sudah ngaji tapi terjatuh dalam kesyirikan, berubah gitu. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena poin nomor 2 ini tidak ada seperti itu. Kemudian sampai sini paham kan? Paham nggak? Kalau udah paham sampai sini berarti boleh pulang. Yang mau lanjut nggak apa-apa, masih kita lihat ya. Beliau menyebutkan dalil-dalil. Berapa dalil ya? 4 ya? 4 apa ya? Beliau menyebutkan beberapa dalil tentang dosa besar ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31. Quran surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Quran surat An-Nisa ayat 31. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang bagi kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Niscaya kami akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga yang mulia. Jadi ini faidah menjauhi dosa besar. Faidah keutamaan menjauhi dosa besar. Apabila orang itu menjauhi dosa besar, maka dia akan mendapatkan 2 hal menurut ayat ini. Yang pertama adalah nukaffir ankum sayyi'atikum. Yang pertama adalah kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Jadi kalau orang itu menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil lainnya itu terhapus. Jadi ini keutamaan menjauhi dosa besar. Apabila orang itu menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa yang lain terhapus. Kemudian yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Dan kami akan memasukkan kalian ke surga yang mulia.
Ini faedah, dua faedah. Banyak faedah menjauhi dosa besar. Nah, tapi yang disebutkan dalam ayat ini dua. Yang pertama tadi apa? Menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, faqad takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihadzal nassi liman ijtanaba al-kaba'ira bi an yudkhilahul jannah. Beliau mengatakan Allah telah menjamin dengan nas, dengan ayat ini bagi orang yang menjauhi dosa besar bahwasanya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Beliau mengatakan faqad takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihadzal nassi liman ijtanaba al-kaba'ir bi an yudkhilahul jannah. Jadi orang yang menjauhi dosa besar menurut ayat ini Allah akan memberikan jaminan masuk ke dalam surga. Jadi kalau orang itu tidak pernah melakukan dosa besar, tapi namanya manusia kan, manusia itu tidak luput dari salah. Nggak ada manusia kemudian manusia itu tidak punya salah. Semua manusia itu pasti punya salah, baik itu disengaja atau tidak disengaja, baik itu diketahui atau tidak diketahui. Punya istri nggak di sini? Punya istri nggak? Punya kan? Berapa kesalahan kita kepada istri? Pernah dihitung nggak? Saking banyaknya nggak kehitung kan? Nah itu bisa kehapus dosa-dosanya itu, dosa-dosa yang lain itu bisa kehapus kalau orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dan dijamin masuk surga meskipun punya salah gitu. Seperti itu. Nah ini keutamaan menjauhi dosa besar. Bukan keutamaan dosa besar ya, tapi keutamaan menjauhi dosa besar. Seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, itu Quran surat Syura ayat 37. Syura ayat 37. Di kitab ini hanya potongannya saja. Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan seterusnya. Surat Asy-Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi." Dan orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa yang fahisyah, dan dosa-dosa yang fahisyah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang menjauhi kaba'irul itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahish. Fawahish itu apa artinya? Dosa-dosa fahisyah. Jadi keduanya ini dosa besar. Kaba'irul itsmi ini dosa besar. Al-fahisyah juga dosa besar. Tapi bedanya adalah kata para ulama semisal Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan adapun fahisyah itu, kata beliau, wal fawahish, dan yang dimaksud dengan fawahish dalam ayat ini, hiya dzunubul kibar allati fin nufusi da'in ilaiha. Yang disebut dengan fawahish itu adalah dosa-dosa besar yang dalam jiwa seseorang itu terdapat faktor yang sangat kuat yang menarik dia untuk melakukan dosa itu. Itu namanya fawahish. Fawahish itu dosa besar yang
di dalam diri seseorang terdapat dorongan kuat untuk melakukannya. Contohnya seperti zina. Zina itu masuk dalam kategori fawahish. Dia kan dosa besar kan? Tapi tidak semua dosa besar itu kan punya dalam hati itu punya dorongan kuat untuk melakukannya. Seperti syirik gitu. Itu kan nggak punya dorongan kuat dalam hati kan? Hanya karena kebodohan saja kan? Tapi kalau fawahish itu yang melihat perempuan mungkin cantik atau digoda, dirayu, akhirnya dalam jiwanya itu ada apa? Ada da'in ilaiha, ada da'i. Da'i itu ya faktor kuat yang mendorong dia untuk mengerjakan itu. Seperti contohnya beliau menyebutkan kazina. Seperti zina. Itu ada faktor dorongan kuat orang itu untuk mengerjakan zina. Ya kan nafsu kan? Nafsu itu kan mendorong dia untuk mengerjakan itu. Nah, ini namanya fawahish, fahisyah. Kalau diterjemahkan biasanya perbuatan yang keji ya. Fawahish itu. Tapi dia masuk dalam dosa besar juga. Maka wawu di sini dalam bahasa Arab itu istilahnya atful khas alal am. Jadi menyebutkan yang khusus dan dikembalikan ke umum. Dan kan dosa besar, kemudian disebutkan contohnya. Contohnya al-fawahish. Al-fawahish ini bagian dari dosa besar. Tapi kenapa disebutkan? Karena dia ada perbedaan. Biasanya ada perbedaan atau ada apa azan subuh ya? Oh, kirain azan subuh. Itu dia. Ini bedanya tentang kabair dengan fawahish. Kalau kabair itu dosa besar secara umum, tapi kalau fawahish itu dosa besar khusus yang ada faktor kuat dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang untuk mengerjakan dosa itu. Termasuk zina, kemudian juga apa namanya? LGBT itu. Apa LGBT kepanjangannya apa? Lesbi, gay, LGB apa B? B apa? Nah itu, kemudian T. Nah itu semua ini ada dorongan kuat untuk melakukannya. Makanya sering kalau diterjemahkan itu perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan keji. Kemudian Syekh Sa'di berkata wal kabairu ma laysa kadzalik. Sementara dosa besar itu yang disebut dengan al-kabair itu ya selain itu. Meskipun fawahish ini bagian dari kabair. Beliau mengatakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka dibuat marah oleh orang lain baik karena ucapan atau perbuatan, maka mereka memberikan maaf atau marah mereka itu melemah. Marah itu mereka melemah. Artinya ayat ini sedang berbicara tentang sifat orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah yang pertama meninggalkan al-kabair, menjauhi al-kabair. Kemudian yang kedua menjauhi al-fawahish. Kemudian yang ketiga memberikan maaf tatkala orang lain membuat dia marah. Ini kan susah. Kalau orang lain membuat kita marah itu ya, susah nggak diredam? Susah. Jangankan orang lain ya. Punya anak sendiri kalau apa namanya membuat kita marah nggak kita? Ya marah, manusiawi ya. Seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan ketika ada orang yang bertanya meminta wasiat kepada beliau, Nabi bersabda la taghdab, jangan kamu marah. Karena kalau marah itu kelihatan bingkai asli seseorang. Jadi gimana si karakter orang itu ya kelihatan ketika marah. Kalau dia marah kemudian dia menahan amarahnya itu, maka ini di antara sifat orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang itu marah kemudian apa namanya? Kan enggak sadar kan, tangan itu tiba-tiba mukul, kaki tiba-tiba nendang, mulut tiba-tiba ngomong kasar. Itu terbuka bingkai seseorang kalau orang itu marah. Itu maksud ayat ini.
hasil intinya adalah di antara sifat orang-orang yang beriman itu ya menjauhi dosa besar, kemudian menjauhi fawahish dan menahan amarah tatkala dia marah. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan, Quran surat An-Najm ayat 33. An-Najm ayat 33. An-Najm ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menjauhi kaba'irul itsmi, dosa besar, wal fawahish dan dosa fahisyah. Apa tadi fahisyah? Perbuatan keji. Perbuatan keji. Apa yang lebih tepat apa? Dosa besar yang ada dorongan kuat untuk melakukan. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Al-lamam itu adalah, kata Syekh Sa'di, beliau mengatakan adz-dzunubus shighar allati la yusirru sahibuha 'alaiha. Yang dimaksud dengan al-lamam, jadi kita punya beberapa istilah. Yang pertama adalah kabair, yang kedua tadi fawahish, yang ketiga al-lamam. Al-lamam ini, kata Syekh Sa'di, adz-dzunubus shighar allati la yusirru sahibuha 'alaiha. Jadi dosa kecil yang tidak dilakukan terus-menerus, itu namanya al-lamam. Dosa kecil tapi tidak dilakukan terus-menerus. Karena kaedahnya itu, kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, nanti dia numpuk jadi besar juga. Makanya di antara perkataan para salaf itu, la shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kalau kecil-kecil tapi setiap hari gitu kan, jadi banyak, jadi besar gitu. Maka kata Syekh Sa'di, yang dimaksud dengan al-lamam di sini adalah adz-dzunub as-shighar allati la yusirru sahibuha 'alaiha. Ini yang pertama. Yang kedua, awil lati lam yulamma bihal abdu al-marrata ba'da al-marrah ala wajhin nudrati wal qillah. Atau dosa kecil yang seorang hamba itu tidak dicela karena melakukan itu. Dosa kecil yang seorang hamba itu tidak dicela melakukan dosa itu meskipun berkali-kali. Jadi yang dimaksud dengan lamam ini dua ya. Yang pertama tadi dosa kecil yang tidak dilakukan terus-menerus. Atau yang kedua, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tapi orang itu nggak dicela gitu. Itu namanya al-lamam ya. Nah, terus-menerus di sini jarang juga, tapi terjadi berulang-ulang. Tapi tidak berulang-ulang banget ya, seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu amat luas ampunannya. Artinya apabila orang itu menjauhi al-kabair, menjauhi al-fawahish, maka al-lamam tadi itu terhapus. Dosa-dosa al-lamam itu terhapus. Dosa kecil yang tidak dilakukan terus-menerus atau dilakukan terus-menerus tapi orang hamba tidak dicela karenanya, maka ini terhapus dengan kita menjauhi dosa besar. Contohnya apa? Contohnya umpama seperti melihat perempuan tapi nggak sengaja, ya, itu bukan dosa besar. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tutbi'in nazrata an-nazrah.
Jangan kamu ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Kenapa? Fa innama lakal ula wa laysat lakat tsaniyah. Karena bagimu pandangan pertama bukan pandangan kedua dan seterusnya. Atau dalam redaksi yang lain, wa laysat lakal ukhra. Ya, jadi memandang enggak sengaja itu ya bukan dosa. Nah, kalau orang tuh memandang sesuatu yang memandang perempuan hukum asal memandang perempuan boleh enggak? Hah? Memandang perempuan itu boleh enggak? Enggak boleh meskipun perempuannya enggak pakai cadar. Enggak boleh. Perempuan juga nggak boleh memandang wajah laki-laki, nggak boleh. Itu dosa. Makanya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala itu, jadi memandang perempuan itu nggak boleh kecuali ada hajat. Contohnya seperti jual beli, biar kenal yang jualan. Artinya nanti kalau sengketa itu bisa, oh ini orangnya gitu. Tapi di Fathul Mu'in itu disebutkan kalau laki-laki ini dia bisa kenal lewat suara saja, nggak boleh lihat mukanya. Sampai segitunya. Seperti itu. Ya. Jadi saking dijaganya perempuan. Sampai begitu. Nah, ini juga anjuran bagi perempuan itu untuk menggunakan cadar. Dalam mazhab Syafi'i itu termasuk yang ketat. Jadi sampai kalau orang perempuan itu nggak pakai cadar, nggak boleh juga bagi laki-laki itu melihat. Nah, itu kan dosa kecil seperti itu. Seperti Allah Ta'ala alam. Itu ya contohnya. Nah, kalau berulang-ulang dilihat, apalagi sekarang punya punya YouTube, scroll, dilihat ini kok cantik gitu. Nah, itu dosa itu. Jangan kira itu boleh seperti itu. Meskipun umpama disediakan medianya. Contohnya apa kemarin itu? Perempuan-perempuan yang lepas jilbab itu kan viral di media sosial. Orang kan lihat, scroll lihat, secara nggak langsung kan lihat, nggak dia blur kan, itu kan dosa. Jadi tidak ada hajat. Apa hajatnya? Apa kebutuhannya kemudian melihat wajah perempuan? Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, itu contoh al-hammam tadi ya. Kemudian berikutnya, ini berapa ayat tadi? 3 ya? Baru 3. Emang boleh menyebutkan cuma 3 saja. Nah, sekarang boleh menyebutkan hadis, 3 hadis juga. Nah, ini jadi Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu memang kalau lihat kitab-kitab beliau itu dalil gitu. Penuh dengan dalil. Nah, makanya kalau ketemu karya Az-Zahabi yang 70 dosa besar itu banyak hadis-hadis dhaif. Maka enggak kelihatan nafas Az-Zahabi. Jadi para ulama itu terkenal dengan tulisan-tulisannya. Oh, ini kok banyak hadis dhaif, bukan karya Az-Zahabi, seperti itu. Sama seperti umpama kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu nama kitabnya Ahkam Tamannil Maut. Hukum-hukum yang berkaitan dengan Tamannil Maut, tentang angan-angan ingin mati. Ya, disebutkan itu banyak hadis dhaifnya, padahal tulisan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kata para ulama, kitab ini tidak dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, meskipun beliau yang menulisnya, meskipun tulis tangan. Kenapa? Karena beliau menulis kitab itu bukan untuk disebarluaskan, tapi untuk pribadi. Makanya kalau baca kitab itu nanti banyak hadis dhaif, rukun tayangan itu disebutkan. Tapi itu nggak bisa dinisbatkan kepada beliau, karena nggak seperti itu biasanya beliau nulis. Ya, seperti itu. Nah, di sini beliau menyebutkan 3 hadis. Hadis yang pertama adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu berarti apa? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wal jumu'atu ila jumu'ah, dan satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Jumat berarti sekali sepekan ya. Di hadis yang lain disebutkan wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Bahkan disebutkan wal umratu ila umrah, satu umrah ke umrah yang lainnya.
Tapi di sini beliau menyebutkan hadis yang redaksinya itu salat yang 5 waktu, kemudian Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya kafaratul lima bainahunna. Itu menghapus dosa di antaranya. Jadi di antara contohnya salat 5 waktu kan. Zuhur ke asar berapa jam? 3 jam. Asar ke maghrib 2 jam. Maghrib ke isya 1 jam. Isya ke subuh 8, 9 itulah ya. 8 9 jam. Subuh ke zuhur 5 jaman. Oke. Nah, kata Nabi SAW, kafaratul lima bainahunna. Maka salat yang 5 waktu ini menghapus dosa di antara satu salat dengan salat yang lainnya. Jadi ini adalah penghapus dosa harian. Jadi kalau orang itu menjaga salat 5 waktu, maka dosa sehari itu habis, enggak punya dosa lagi. Tapi dengan syarat apa? Malam tugsyal kabair, selama dosa besar itu tidak dilakukan. Jadi kalau 5 sehari semalam, ya orang itu melakukan dosa, tapi bukan dosa besar. Nah itu kehapus dengan sholat itu. Makanya kalau datang waktu sholat itu harusnya bahagia. Karena kita nggak tahu kan punya dosa tadi itu bisa dihapuskan. Oke. Kemudian satu Jumat dengan Jumat berikutnya, ya. Ini juga menghapus di antara, berarti ini penghapus dosa pekanan. Jadi kalau penghapus dosa harian itu sholat waktu. Kalau menghapus dosa pekanan, Jumat ketemu Jumat. Nah disebutkan di redaksi hadis yang lain itu Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Ini menghapus dosa tahunan. Jadi bebas orang mukmin muslim itu ya insya Allah ya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu selama dia menjauhi dosa-dosa besar itu ya insya Allah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih seperti itu ya. Nah ini yang hadis yang pertama ya. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, fata'ayyana alaina al-fahsu anil kaba'iri ma hiya. Dari hadis-hadis ini menunjukkan kewajiban kita untuk mencari apa itu dosa-dosa besar. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan, dari ayat yang kita sebutkan 3 ayat tadi, kemudian 1 hadis tadi, kata beliau, fata'ayyana alaina al-fahsu anil kaba'iri ma hiya. Maka sudah menjadi kewajiban atas kita untuk al-fahs. Al-fahs itu kata Ibnu Faris rahimahullah, beliau mengatakan al-fa wal ha was sadu aslun sahihun wa huwa kal bahthi an syai'. Jadi kalau ada kata fa, ha dan sad dalam bahasa Arab itu adalah satu kata yang menunjukkan meneliti sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, tapi meneliti, mengetahui secara detail. Itu namanya al-fahs. Maka kata beliau, fata'ayyana alaina al-fahsu anil kaba'iri ma hiya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meneliti. Jadi mengkaji lebih dalam, itu bahasa. Apa itu dosa besar? Untuk apa? Likai yajtanibahal muslim. Ya, agar orang muslim itu bisa menjauhinya. Nah, kata beliau, fawajadana al-ulama'a qad ikhtalafu fiha. Maka kita menemukan para ulama itu berbeda pendapat tentang dosa besar. Faqilah ya sab'un. Ada ulama yang berpendapat dosa besar itu cuma 7 saja. 7 saja. 7 dosa besar. Enggak banyak. Cuma 7 saja. Kemudian wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam, dalil yang mengatakan dosa besar itu ada 7 itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang menghancurkan. Nah, 7 dosa ini ya dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Ya, syirik ya. Syirik kan sudah dibahas kan? Di banyak kajian yang membahas tentang tauhid, tentang syirik. Yang kedua sihir. Yang pertama tadi syirik, yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh. Itu kan dosa besar.
Sekarang ini membunuh tuh ramai kan. Hampir sebulan sekali tuh ada orang yang membunuh, entah suami bunuh istrinya, istri bakar suaminya. Itu kan itu dosa besar itu. Ya, ngebunuh itu dosa besar. Nah sekarang itu ngebunuhnya tuh aneh-aneh, malah ada yang dicor apa namanya? Dicor kan itu. Ya, ngebunuhnya macam-macam. Padahal itu dosa besar. Kenapa orang itu terjatuh ya tadi? Mungkin dia nggak tahu membunuh itu dosa besar. Ya. Karena artinya dia tidak mengetahui detailnya ancaman orang membunuh itu apa, balasan orang membunuh itu apa. Dia nggak pernah belajar itu, sehingga membunuh itu gampang bagi dia gitu. Pokoknya tinggal marah dikit, bacok seperti itu ya. Ini padahal dosa besar membunuh. Yang keempat, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Yang kelima, makan riba. Makan riba. Yang keenam, kabur dari medan peperangan. Kabur dari medan peperangan. Jadi kalau sudah posisi perang, udah kabur, ini dosa besar. Ya. Kemudian yang ketujuh, qadzaf. Qadzaf itu menuduh perempuan yang baik-baik berzina. Tapi kalau orang perempuan ini sudah berzina, itu kita tuduh, itu ya nggak bagus, tapi nggak terkena had. Karena kalau orang menuduh perempuan baik-baik berzina, diapain? Kalau ini ada orang menuduh perempuan baik-baik berzina, diapain? Dihad kan, dicambuk. Hukumannya dia adalah dicambuk. Berapa kali? 80 kali. Karena nuduh doang. Si fulanah ini pezina gitu kan. Padahal enggak benar pezina, atau si fulanah ini wanita fasikoh gitu. Wanita fasik dan seterusnya. Itu ada perinciannya di fikih bab qadzaf. Ini ada ulama yang berpendapat dosa besar itu jumlahnya ada 7 saja berdasarkan hadis ini. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga, pendapat yang kedua mengatakan ya dosa besar itu tidak terbatas pada 7 saja. Bahkan sampai 70-an. Ya, bahkan sampai 70-an. Dalilnya adalah waja'a Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dan telah datang sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'i. Hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'i. Dosa besar itu adalah 70. Ini lebih dekat ketimbang mengatakan cuma 7 saja. Dosa besar itu adalah 70-an. Makanya di kitab Al-Kabair ini jumlahnya berapa? 76 ya. 76 dosa besar. 76 dosa besar. Oh iya ini. Al-Kabiratu as-sadisatu was-sab'un. Dosa besar yang ke-76. Ini 76 dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi, hadis-hadisnya dan dalilnya jumlahnya adalah 70 lebih. Nah, berdasarkan pendapat Ibnu Abbas ini, maka dosa besar itu jumlahnya banyak. Ya kalau kajian itu ya kalau bahas sekali pertemuan satu dosa besar berarti berapa tahun selesainya? Ya kalau pekenan rutin itu selesai dia setahun setengah selesai. Kalau pekenan ya. Kalau sekali sebulan ya sebulan, sekali sebulan, setahun 12. 2 tahun ya tinggal dikali saja kan. Seperti itu. Dan sudah ada kajiannya di channelnya Ustaz Piranda, hafizahullah taala. Mungkin bisa dicari ke situ ya, lengkap. Dan sekarang kalau nggak salah beliau sudah ditulis kalau nggak salah ya. Baru keluarkan 3 jilid kan. 3 jilid kitabnya itu warna merah. Nah itu syarah beliau terhadap kitab Az-Zahabi
rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi berkata wa sadaqa, dan beliau benar, wallahi demi Allah. Wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas demi Allah dalam hal ini adalah benar. Wal haditsu fama fihi hasrul kabair. Adapun hadis yang mengatakan jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, itu bukanlah pembatasan dosa besar. Walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil anna man irtaqaba huban min hadhil awaid. Yang benar adalah dan dikuatkan oleh dalil bahwasanya, nah sekarang beliau mendefinisikan dosa besar. Jadi beliau mendefinisikan dosa besar, dan nanti beliau membangun dosa besar yang ada di kitab ini berdasarkan definisi ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan huban min hadhil awaimi, barang siapa yang melakukan dosa besar ini, ciri-cirinya yang pertama adalah mimma fihi haddun fid dunya. Itu dosa yang memiliki had di dunia. Dosa yang memiliki hukuman had di dunia. Itu ada 7 ya. Ada 7. Termasuk meninggalkan sholat itu dosa besar. Yang memiliki had di dunia itu yang memiliki hukuman had di dunia itu dosa besar. Contohnya kal qatli, seperti membunuh. Itu hadnya apa? Membunuh apa? Dikisos kan, dibunuh lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan bagi orang yang dibunuh ya, itu nanti kisosnya itu sesuai dengan cara dibunuh. Kalau dibunuh itu dicincang, nanti kisosnya dicincang, itu boleh ya. Ini contohnya, itu namanya kisos. Tapi kalau sudah dicincang-cincang tapi nggak mati-mati, Mama, ada nggak seperti itu? Kalaupun ada, itu ditebas sampai mati. Ya. Seperti Mama dorong orang dari nanti berapa di hotel, Mama berantem, diambil pacarnya, Mama dia dia jatuhin dia jatuhin orang itu dari lantai 60. Nanti dia di kisos itu dijatuhin dari lantai 60. Nanti 60 jatuh nggak mati-mati gitu. Jadi ditebas, bukan diulang lagi, dilempar dari lantai 60 gitu. Kemudian az-zina zina ya. Zina itu apa? Hadnya apa? Tergantung. Dan tergantung, ada namanya zina muhson, ada namanya zina ghairu muhson. Jadi orang itu sudah menikah pun yang berzina gitu. Nah ini itu yang dirajam sampai mati. Tetapi ada syarat-syaratnya. Kapan dirajam itu tegak, ada syarat-syaratnya. Disebutkan di fikih. Contohnya diantaranya adalah harus dilihat sama empat orang. Harus dilihat, betul-betul dilihat berzina itu. Tapi kalau cuman dilihat keluar berdua dari satu kamar hotel, nah ini nggak bisa. Atau pengakuan. Nah, kalau dia ngaku saya sudah berzina gitu, nah ini bisa dirajam. Tapi kalau cuma 3 orang yang lihat, 3 orang ini betul-betul berzina ini, 3 orang lihat betulan, nah 3 orang ini tidak bisa menetapkan dia itu pezina, saking dijaga kehormatan. Kemudian wasyariqah, mencuri itu. Mencuri juga ada hadnya. Hadnya apa? Potong tangan ya. Potong tangan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia mencuri dipotong tangan kanannya kan. Dulu satu aja dipotong. Setelah itu nanti baru dipotong, kalau mencuri lagi baru dipotong tangan kirinya. Meskipun nanti ada khilaf di mazhab Hambali itu, ada yang berpendapat kalau kaki tidak dipotong. Ada khilaf. Kemudian berikutnya, ini ciri yang pertama ya. Ciri yang pertama dosa besar adalah dosa yang ada hadnya di dunia. Had itu hukuman di dunia. Ciri yang kedua, auja'a fihi wa'idun fil akhirati min adzabin wa ghadabin wa tahdidin. Ini yang kedua. Atau disebutkan ancamannya di akhirat, seperti azab
murka Allah atau ancaman. Kan banyak ada sebutkan dosa, ada ancamannya di akhirat. Nah, ini dosa besar. Jadi yang pertama tadi ciri dosa besar adalah dosa yang ada hadnya di dunia. Kemudian yang kedua, dosa yang ada ancamannya di akhirat. Ancaman ini bisa berupa azab, bisa berupa ghadab, murka Allah. Yang ketiga bisa berupa tahdid, ancaman. Kemudian ciri yang ketiga au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi mengatakan Allah melaknat ini. Nah, itu dosa besar banget. Contohnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Nah, itu kan berarti menyogok itu dosa besar. Kenapa? Karena ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fa innahu kabiratun wala budda. Maka inilah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kaba'iri akbaru min ba'dhin. Namun dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Jadi enggak semua dosa besar itu sama dosanya. Bertingkat-tingkat. Maka nanti ada dosa induk, dosa besar. Induk dosa besar itu yang 7 tadi. Yang disebut dalam hadis, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Bahkan di Al-Kabair karya sebagian para ulama itu memasukkan bid'ah itu dosa besar bagian nomor 2. Istilah syirik itu bid'ah. Seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Fadlul Islam itu beliau memasukkan bid'ah itu posisinya di bawah syirik. Itu di bab yang ke-7 atau ke-8 di kitab Fadlul Islam itu. Allah taala wala alam. Ini udah jam 6 ini. Cukup ya? Cukup ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya, bisa menjauhi dosa-dosa besar. Allah taala wala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian kajian pada pagi hari ini. Bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salah maka itu kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.